Nih kawan, monyet lagi makan buah kawung. Oh, ini dalam ini. Kayak gabus. Ada alasannya Pak. Pakai alat panen secara kerja paksa. Tapi nggak ada, biasanya nggak ada sesajen Pak, nggak ada di sini mah. Wah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Konten kali ini saya meneruskan konten yang sebelumnya. Kali ini saya sedang berada di Tahura, Taman Hutan Raya. Ceritanya saya mau lihat gua pakar, gua bersejarah peninggalan Belanda. Ini gua ini di utara kota Bandung, masih dekat lah dari kota Bandung. Ini hutan pinggir kota. Kedengarannya di bawah ada kesenian Sunda, Jaipongan. Mudah-mudahan bukan kaset atau MP3 lah. Dan untuk mendukung channel ini biar cepat berkembang, saya harap subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Jadi ikuti keseruannya mas. Ini suasananya sangat indah dan asri sekali, sangat rapi, tidak ada sampah, bersih sekali. Dan pasti kesini banyak pasangan muda-mudi yang kesini, yang pacaran. Sore-sore itu pasti banyak kesini. Oh, tapi ini teh saya belum tahu di mana goanya nih. Gak ada orang yang bisa saya tanya. Ini ada warung kelapa muda. Wah, dan ini hewan primata. Ini hewan endemiknya. Masih ke bawah katanya 1 kiloan. Di sana banyak tumbuh pohon salak kawan. Nih, kayak daerah Subang, padahal ini pinggiran kota Bandung. Ini ke bawah pohon salak semua. Tapi nggak ada, lagi nggak musim kayaknya. Banyak kucing kawan. Ya pastilah, ini kan di pinggir kota Bandung, kota banyak cerita, kota kembang yang nanti akan diubah katanya sama Bapak Deddy Mulyadi, karena istilah kembang itu perempuan. Jadi kalau wisata orang luar itu ke sini, ke Bandung, pasti bilangnya Bandung itu perempuannya cantik-cantik katanya. Makanya bisa dibilang Bandung kota kembang itu. Jadi istilah kembang itu perempuan. Begitulah kira-kira. Wah, ini ada suara monyet berkelahi nih kawan. Tahu sebelah mana nih? Nah, ini monyet berkelahi. Ini kedengaran suaranya. Nah, kita coba lihat. Oh, ini banyak nih kawan. Wih,
Woi, ya, berkelahi kayak memperebutkan perempuan. Sama hewan juga berkelahi memperebutkan perempuan. Saya kira orang aja yang berkelahi memperebutkan perempuan itu. Nih. Dan itu di atas pohon ada sarang lebah. Oh ini besar sekali kawan. Odeng kalau orang sini bilang. Udah takut kawan. Nih kawan, monyet lagi makan buah kawung atau buah aren. Padahal kalau sama manusia ini nggak dibelah dulu sama golok atau pisau, gatalnya bukan main ini. Tuh sama monyet juga garuk-garuk. Karena yang di dalamnya itu kan kolang-kaling, jadi si kolang-kaling itu terbungkus serat kuning itu ya, serat kuning itu yang gatal itu. Wih, di jurang kawan. Nah di depan kita ada musisi tuh. Musisi kota Bandung. Wih, lagunya lagu apa nih? Keren ah. Hatinya aku rambut mau diadakan warna merah dan putih, tapi tak selaras dengan kelakuan lagu. Keren. Sama-sama ah. Aku bernyanyi pakai topi. Oh iya, baru terpikir kenapa di sini banyak pohon salak itu, karena di sini banyak hewan primata atau monyet. Jadi mungkin buat makanan mereka lah. Jadi sengaja ditanam. Jadi biar gak masuk perkampungan atau ke kota. Banyak pohon buah-buahan di sini. Pohon alpukat. Keren kawan. Walaupun saya orang Bandung ya, walaupun belum di pinggirnya, tapi saya baru kali ini ke sini. Nah, ini marketnya. Gua Belanda. Gua Jepang katanya di atas. Ini namanya aja gua Belanda. Kalau yang bikinnya pasti orang kita dulunya. Hasilnya kerja robusa pasti itu mah, karena kan kerja paksa dulu mah, yang udah nggak sanggup ya disiksa pasti. Alhamdulillah kita sampai ini ke lubang gua Belanda. Nah ini tebing batu seperti ini dilobangi. Nanti kita akan coba masuk ke dalam dan kita lihat di dalamnya ada apa, ada ruangannya bagaimana. Nanti kita akan coba eksplor ke dalam. Untuk sepeda dilarang masuk. Gua Belanda. Kalbat tak biasa? Ya, makasih senternya. Tok. Iya di ini ya, itu yang dianterin. Hah? Tinggal pijit paknya. Ya. Oke. Jadi udah ke Jepang. Belum apa? Udah ke Jepang belum? Belum pak. Malah gua Belanda ini lebih. Ini gua Belanda. Udah di tembok itu. Ini sejarahnya gua Belanda ini dibangunnya tahun 1906 Pak. Tahun 1906. Awalnya Belanda bikinnya cuma satu lorong ini sebelum dibangun. Iya. Fungsinya dulu buat terowongan air, buat PLTA. Ke sana. Iya, irigasi lah di sana. Semua. Karena dulu sering ada angkatan,
Jadi salurannya dibikin lagi, di atasnya dibikin sistem terowongan. Terowongan. Oke lah, itu sareng bapak naon? Pak Ajim kena. Abdi Konan Rampus di Lembang Pak. Mohon explore Pak. Mohon kang di YouTube. Tapi tos dia lah kaduka. Atas di Curug Maribaya. Kamari di Curug Maribaya. Enak tadi Pak. Dan ku bahasa Indonesia atau ku Sunda? Ku bahasa Indonesia lah. Les Supados. Jadi luas terowongannya dibikin lagi di atas ini, di atas ini ada terowongan air lagi, itu kurang lebih jaraknya 3 km terowongan airnya. Ngambil airnya dari Sungai Cikapundung, penampungannya ada di depan dekat pintu masuk satu ada kolam besar. Oh di depan tadi. Penampungan di situ. Kalau pembangkitnya ada di Dago, namanya PLTA Dago Bengkok. Itu sampai sekarang masih aktif PLTA-nya peninggalan Belanda. Penerangannya dulu buat sekitar Kota Bandung termasuk di sini. Kalau sekarang mah jadi PLN buat Jawa Bali penerangan. Ya. Nah tahun 1941 ya waktu Perang Dunia Kedua itu orang Belanda memperluas lagi jalur kiri kanannya. Jadi ini berubah fungsi menjadi benteng pertahanan sama dipakai jaringan stasiun radio. Oh itu benteng termasuk benteng pertahanan Pak ya? Berubah fungsi itu. Stasiun radionya di sana radio Malabar tuh yang ada di Gunung Puntang. Di Malabar di Gunung Puntang. Di sana nggak aman ya. Dipindahin ke sini. Jadi di sini aman dari serangan udara. Yang memancar juga. Tapi yang bikin mungkin orang kita dulunya Pak ya? Iya, kerja. Nah ini seperti besi-besi ini bekas gantungan kabel listrik. Ini teh. Ya jadi waktu zaman Belanda teh udah ada lampu penerangan di sini. PLTA-nya dioperasikannya tahun 1923. PLTA yang di Dago Bengkok. Ya, dari sini. Luas banyak. Iya luas. Nah ini luasnya kurang lebih sekitar 750 meter kan lebih ya. 750 meter. Meter. Ini banyak burung kawan nih. Jadi ini ada 3 jalur panjang ini, ada 15 kamar gini. Nah tahun 1942 gua Belanda ini diambil alih juga sama tentara Jepang. Oh sempat diambil alih dulu. Ya sebelum Jepang bikin di sana, ini dikuasai tentara Jepang sama tentara Jepang ini digunakan buat tawanan sama sembunyian. Jadi nu karya itu bekas tahanan pertanyaan. Buat ini bukan bekas buat tawanan. Ini buat ruang pemeriksaan, ruang interogasi, mungkin juga ruang penyiksaan karena Jepang mah lebih kejam Pak. Kita walaupun sebentar. Bener Pak. Makanya gua Belanda sama gua Jepang itu berdekatan. Sebelumnya Jepang sini dulu. Buat tambahan aja lah kalau gua Jepang. Nah sebelum jadi tempat wisata ya terakhir dipakai itu sama TNI sekitar tahun 60-an lah dipakai TNI. Jadilah wisata pakai gudang, jadi gudang amunisi dulu. Ini pernah jadi gudang amunisi? Ya, gudang amunisi. Sampai sekarang itu amunisinya masih ada, udah dipindahkan. Kalau yang di Gedung Peteng itu kan Pak itu gudang gedung. Dari sini dipindahin ke Gedung Peteng yang Bojong Koneng itu. Sekitar tahun 70-an lah dipindahkannya ke sini. Nah udah beres amunisi dipindahin karena dari sana mau dijadikan tempat wisata waktu itu ini direnovasi. Biar rapi. Mulai dari tempat wisata mah tahun 1985 diresmikannya 1985 diresmikan jadi wisata. Masih bukan IR Haji Juanda? Bukan. Cuman apa ya kalau Juanda mah ya itulah pahlawan. Ya. Ini bekas apanya Pak? Kalau ini mah tadinya mau dibikin lorong seperti yang ini. Nggak jadi batu. Belum selesai. Jadi proses pembikinan gua Belanda seperti ini. Jadi kan dulu mungkin belum ada alat canggih lah. Pakai alat pamuan secara kerja paksa. Tapi nggak ada. Biasanya nggak ada sesajen Pak. Nggak ada di sini mah? Nggak ada. Alhamdulillah Pak. Oh ini nggak jadi dibangun. Aslinya begini. Wih batu begitu ya. Dipahat mungkin pakai alat seadanya, pakai balincong. Ini ya nggak diterusin itu kemungkinan tentara Belandanya keburu kalah. Jadi nggak diterusin tuh tentara Belandanya keburu kalah sama tentara Jepang. Oke Pak. Apa sebagai pemandu guide di sini Pak? Ya pemandu lokal. Oke Pak. Nah ini belakangnya Curug. Curug bus ke Lembang. Nah, Maribaya tuh. Yang ke Maribaya itu
keluarnya dari sini, bisa masuknya dari sini kawan. 9 kilo katanya ke sana Pak. Tadi Kemana? ke Maribaya. Enggak. Enggak? Oh, Kalau dari Bayar kurang lebih 4 kiloan. Itu ada 4 kiloan. Mas. 5 kilo lah nyampe ke pintu. Oh, ini masih marketnya. Mari kita coba masuk lagi kawan. Katanya belum beres. Masih ada yang mau diterangin. Wih. Ini batuan keras kawan, tengok nih. Kalau pintunya ini TNI dulu yang bikin. Pintu ini yang bikin TNI. Waktu dipakai gudang amunisi itu pernah pasang pintu palang itu. Nah kan orang juga nggak boleh lewat sini waktu itu ya. Dijaga yang dari pusmu. Tapi gua Jepang masih bisa dimasukin ke dalam gini Pak? Bisa. Nah, kalau gua Jepang nggak ada tembusan seperti ini. Oh, balik lagi. Oh, kayak labirin mungkin Pak ya? Ya, ini yang kayak labirin. Nah, kanan ada satu pintu lagi. Nah, jadi sudah tuh. Ya. Banyak lubang-lubang gini Pak. Ya, ini mau lebih ke lorong ke atas, cuman mungkin ini tinggian susah. 30 meter lah kalau ini. Wih, ini ke atasnya sampai 30 meter. Wah. Ini peninggalan. Kalau di luar ada 2 pintu gerbang. Oh. Buat ini. Tapi ditutup ya Pak ya? Ya bisa masuk mobil ini buat logistik. Sana tadi Ini banyak kelelawar nih. Kelalai. Iya, lalai. Tuh nih. Ini kelelawar nih. Jadi sarang kelelawar banyak. Jadi dia harus sembunyi lawan. Mereka di tempat terang mah peninggal. Dulu mah suka di ini Pak dipakai uji nyali teh di gua Jepang. Gua Jepang Pak Kumpul kantos. Seringnya dia. Jadi tiras ruang tahanan kan. Ini bekas ruang tahanan katanya. Pasti dulunya di sini banyak. Banyak korban kawan. Assalamualaikum ya ahlul kubur, ya ahlul gaib, khususan ilaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini bekas listrik. Wah, ini bekas listriknya. Bekas ruang radionya di sini, ruang komunikasi. Ruang komunikasi Pak. Ya, sebenarnya bekas listrik itu. Patan. Lagi makan buah-buahan. Buah apa ya? Buah pohon. Dan ini jalan ke Gua Jepang. Tapi kayaknya kalau ke Gua Jepang saya agak masuk karena nggak berani lah. Soalnya angker sekali. Soalnya dulunya banyak pekerja romusa yang dibantai sampai meninggal kalau di Gua Jepang itu. Karena kan kalau Jepang menjajahnya nggak lama, tapi membunuh orang Indonesianya banyak, kejam sekali. Sebentar lagi saya sampai nih. Kita di luarnya aja lah, cari aman saja, ikuti kawan. Nah, ini ada gua juga nih, gua Jepang. Coba kita lihat. Oh, tapi ini sedikit, mungkin nggak jadi dibikin, mentok sampai sini.
nggak ada jalan ke dalam. Kayaknya di keburu terusir tentara Jepangnya. Di sini pun banyak tumbuh pohon aren. Ini kawan, tinggi-tinggi. Kayaknya nggak disadap kalau kata orang Sunda. Jadi nggak diolah air niranya, nggak dibikin gula. Makanya tumbuh besar dan tinggi-tinggi ini. Pasti gak bakalan ada lah kalau di kota. Kalau di perkampungan ini pasti di air niranya diambil dibikin gula aren. Kalau di kota mungkin udah nggak ada. Dan ini jenis souvenirnya. Buat kalian yang mau coba mampir ke sini, ini souvenirnya. Si bapaknya ada di dalam. Halo Pak. Kerajinan tangan handmade. Jamur besar. Lagi guanya. Cuman mentok. Gak berani saya masuknya, soalnya nggak ada orang di sini. Nah, itu di depan gua Jepang yang kayak labirin di dalamnya itu. Banyak orang ternyata di depan. Nah, ini banyak lubang-lubang kayak begini. Gua Jepang itu lubangnya kecil, nggak besar kayak gua Belanda yang tadi kawan. Nah ini. Dan di sini nggak ada pemandu kayak di gua Belanda tadi. Kan kita coba masuk sedikit aja. Agak serem kan, gak ada orang. Mundur lagi. Hehe. Nah ini dia gua Jepang, ditutup, gak boleh masuk. Ini satu lagi sebelah sini ada. Kan kita tengok dulu marketnya kawan. Daerah Tangkuban Parahu, Sesar Lembang, Cikapundung, Gua Jepang, Cekungan Bandung. Kita coba lihat ke sini. Nah, kalau di sini ada dia pemandu untuk ke dalam. Kalau cerita dari nenek moyang kami pun, kalau di gua ini banyak bekerja yang ya dibantai lah. Allah, karena Jepang itu sangat kejam dulu. Ada beberapa lubang. Oh, ini mah bawahnya juga gak kayak gua Belanda yang tadi. Ini mah batuan begini. Nggak ke dalam Pak, di sini aja. Nggak. Nggak mau ah. Gelap. Ini bapak pemandunya. Ternyata hiburan itu bukan di daerah wisata Gua Pakar. Itu katanya di perkampungan di bawah. Ini sekarang di Jawa Barat lagi viral seni ini, namanya Bangpret atau Gembyung. Lagunya kayak solawatan zaman dulu lah.
Banyak lubang-lubang kayak gini. Pak, Waalaikumsalam Pak. Ini banyak wisatawan yang baru datang. Ces lah, ces. Ces, ces. Ini gak tahu buah apa nih kawan. Oh, ini dalam ini. Kayak gabus. Kayak gabus. Gak mau dimakan. Takut beracun kawan. Gak tahu. Banyak jatuh dari atas sana. Lumayan capek kawan. Videonya cukup dulu sampai di sini. Saya akan lanjutkan ke atas. Mudah-mudahan kuat lah. Dan untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan semoga videonya menjadikan hiburan buat kalian di rumah ya kawan. Semoga sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Cag Rampes.